Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allahu bashiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah rahimakumullah, mari dalam kesempatan ini kita belajar tafsir Al-Quranul Karim, insyaallah surah Al-Ahzab ayat 36 sampai dengan ayat 39. Sebagaimana biasa, mari kita awali dengan tilawah. Mudah-mudahan atas setiap huruf yang kita bacakan kita mendapatkan hasanat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَإِن تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Tidak layak dan tidak seyogyanya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila diputuskan Allah dan Rasulnya suatu perkara bahwa mereka memiliki pilihan lain daripada apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa manusia ini semua sama. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan antara seorang budak dan seorang bangsawan. Manusia itu seperti gigi sisir, sama rata semua. Ya. Tidak bisa dibedakan karena nasabnya. Ya. Tidak dibedakan karena kekayaannya. Tidak dibedakan pula karena sukunya. Ya, tapi yang membedakan manusia itu hanya keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan Rasulullah untuk melamar Zainab binti Jahshin, seorang wanita bangsawan, ya, wanita terpandang dan orang kaya, dilamar oleh Rasulullah bukan untuk dirinya tapi untuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah seorang budak dan seorang hamba sahaya bapaknya. Jadi dia adalah keturunan budak, keturunan hamba sahaya, seorang yang berkulit hitam. Ya. Dilamarkan oleh Rasulullah istri baginya seorang wanita bangsawan, wanita yang cantik, wanita terpandang. Nah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab binti Jahshin ini. Nah, kata keluarganya, kami tidak siap. Ya, karena anak kami ini adalah wanita terpandang, keturunan nasabnya juga Quraisy. Ya, kemudian juga wanita yang sangat baik. Tapi kalau dari segi kebaikan Zaid bin Harithah ini tidak kalah, karena beliau adalah hibbi Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Dia dididik oleh Rasulullah. Dia dibesarkan oleh Rasulullah. Dia hidup dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah kalau dari segi kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya. Tapi kalau dari segi nasab, apa boleh buat? Dia terlahir sebagai anak seorang budak. Ya. Kemudian dari segi keturunan, dia terlahir sebagai orang berkulit hitam dan rambutnya keriting. Ya. Maka dilamar. Nah, awalnya keluarganya menolak. Tapi akhirnya turun ayat ini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah apabila diputuskan Allah Subhanahu wa taala suatu perkara bahwa mereka memiliki pilihan yang lain. Maksudnya apa? Pilihan yang baik, yang lain itu melakukan atau tidak melakukan. Ya, menerima atau tidak menerima, itu tidak ada. Ya.
Seorang mukmin sejati, mukmin hakiki, memahami dengan baik dan mengerti bahwa apabila telah diputuskan Allah suatu perkara, bahwa mereka harus menerimanya. Pada saat itu kata Zainab binti Jahshin, kalau begitu ya Rasulullah, saya terima lamarannya. Saya tidak akan menentang Allah dan saya tidak akan menentang Rasulnya. Nah, itulah dikatakan sababun nuzul daripada ayat ini. Itu versi pertama. Versi kedua ada juga mengatakan ada seorang yang bernama Ummu Kulsum. Kalau tadi namanya Zainab binti Jahshin. Ya, riwayat yang kedua mengatakan ini adalah berkaitan dengan Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, saya minta engkau nikahi saya, katanya. Gitu. Ya. Jadi dulu orang begitu, Pak, ya. Ya, lihatnya ada orang soleh, siapa yang paling soleh dari Rasulullah? Siapa yang paling baik daripada Rasulullah? Dia katakan, ya Rasulullah, saya serahkan diri saya kepadamu, nikahi saya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau, ya, tidak mau menikahi perempuan ini, tapi akhirnya, ya, perempuan ini dinikahkan Rasulullah. Dinikahkan Rasulullah. Rasulullah ingin menikahkannya dengan Zaid bin Harithah. Setelah diceraikannya siapa? Zainab binti Jahshin ini. Nah, keluarga besar daripada Ummu Kulsum ini tidak terima. Kata mereka, tadinya kita mau kalau Rasulullah yang jadi suaminya, katanya. Ini kenapa yang jadi suaminya itu malah budaknya, katanya. Kata mereka. Nah, ternyata Rasulullah ketika memilihkan Zaid bin Harithah sebagai suami daripada Ummu Kulsum ini bukan atas keinginan pribadinya. Ya. Bukan atas keinginan Nabi, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya pun menerima. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah yang disebutkan sebagai sababun nuzul daripada ayat ini. Maka dikatakan di sini, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tadi itu tidak ada pilihan, bukan hanya dalam urusan pernikahan Bapak dan Ibu rahimakumullah, tapi dalam semua aspek kehidupan. Kalau itu sudah keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan bagi orang beriman untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Salat 5 waktu, kita tidak ada pilihan, saya salat atau tidak salat. Ya, puasa di bulan Ramadan, saya puasa atau tidak puasa. Ya. Membayar zakat, saya bayar zakat atau tidak bayar zakat, suka-suka saya, nggak boleh. Minum khamar, berjudi, mabuk, ya, melihat aurat dan juga lain-lain, itu semua masuk dalam kategori ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ya terserah saya lah, mata saya, katanya. Ya, saya juga nggak ganggu orang. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kita sudah mengaku bahwa diri kita ini seorang yang beriman. Konsekuensi daripada keimanan kita itu adalah bahwa kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang dikatakan di sini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Sebab ada sebagian orang, Pak, ya, dan hampir kebanyakan orang, ya, mengambil agama ini kalau cocok dengan seleranya, kalau cocok dengan kepentingannya, kalau cocok dengan syahwatnya, dia ambil. Tapi kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kepentingannya, berketentangan dengan maslahatnya, dia tinggalkan agama ini. Padahal Allah sudah mengatakan udkhulu bis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh, bukan sebahagian. Ya, bukan kayak Islam prasmanan,
prasmanan kalau orang makan tuh pilih yang enak-enak, yang nggak enak nggak usah dimakan gitu, nggak usah diambil. Nggak boleh begitu dalam beragama. Jadi apabila telah diputuskan Allah dan Rasulnya, maka ambillah. Karena sesungguhnya apa yang diputuskan Allah itulah yang terbaik. Ya, tidak ada yang diperintahkan oleh Allah kecuali orang berkata, ya, seandainya memang semestinya itu diperintahkan. Tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali orang yang memiliki akal sehat, orang yang memiliki jiwa yang bersih pasti mengatakan, iya memang semestinya itu dilarang. Ya. Misalnya Allah melarang berjudi. Adakah orang mengatakan seandainya berjudi tidak dilarang? Ya, judi itu merusak. Ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dhalla dhalalan mubina, sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena dia meninggalkan siratal mustaqim, jalan lurus yang akan menghantarkan dia kepada kemuliaan, ya, yang akan menghantarkan dia ke surga, ya. Ya, dia akan merugi, dia akan tersesat karena memilih jalan yang akan menghantarkan dia kepada azab. Itulah yang dikatakan di sini, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka di dalam ayat ini dua hal yang diingatkan oleh Allah. Yang pertama yang diingatkan oleh Allah, jangan menentang perintah Allah dan jangan menentang perintah Rasulnya. Iman. Jadi kenapa disebutkan limu'minin? Ya, misalnya wa ma kana limuslimin ataupun wa ma kana linafarin. Bisa saja kan? Wa ma kana li ahadin. Misalnya, dan tidak seyogyanya bagi seseorang. Tapi kenapa dimunculkan wa ma kana limu'minin? Kenapa? Karena iman itulah yang menjadikan seseorang patuh, taat, ikut terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu bukan hanya sekadar pengakuan, bukan hanya sekadar kata-kata, bukan hanya sekadar klaim, tapi dibuktikan dengan kepatuhan, ketundukan, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya dengan suka rela, bukan dengan keterpaksaan, bukan karena nggak enak, ya, bukan karena bayaran, ya, tapi karena memang datang dari dalam hati sanubari. Ya, kenapa begitu? Karena percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Di sini Allah membuat kita merasa takut, karena apabila kita telah menyimpang dari Allah dan Rasulnya, menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka dhalla dhalalan mubina, sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa sesat? Karena dia meninggalkan siratal mustaqim. Padahal itulah yang dia minta setiap salat. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa in taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Nah, kemudian di ayat ke-37 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita kisah pernikahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahshin ini. Pada awalnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tradisi yang ada di masa itu bahwa seseorang bisa menjadikan anak orang menjadi anaknya. Ya, itu yang disebut dengan anak angkat. Ya. Nah,
Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan tradisi ya ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang bertentangan dengan hakikat dan kenyataan. Ya. Maka dibuat Allah lah peristiwa ini. Yaitu apa? Peristiwa bahwa setelah kejadian ini nanti tidak ada lagi yang namanya anak angkat. Jadi anak angkat yang memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi daripada anak itu, Pak? Konsekuensi daripada anak apa? Kalau memang itu anaknya berarti apa? Mewarisi. Satu. Kalau memang itu anaknya, maka tidak boleh dinikahi. Kemudian konsekuensinya, kalau memang itu anaknya, berarti dia boleh berduaan di tempat yang sunyi dan sepi. Ya kan? Bahwa kalau itu anaknya, maka tidak boleh dinikahi oleh anak kandungnya juga. Nah, ini mau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan sesuatu itu pada apa? Pada dasarnya kembali. Kalau memang itu anaknya, katakan anaknya. Kalau memang itu bukan anaknya, katakan itu bukan anaknya. Itu. Nah, jangan sampai nasab ini rusak itu. Maka di sini diceritakan, wa in taqulu lilladzi an'amallahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Nah, dalam kisah ini ketika engkau berkata ya Muhammad, lilladzi an'amallahu 'alaihi, kepada orang yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Orang di sini siapa, Pak? Zaid bin Harithah. An'ama alaihi, Allah menganugerahkan kepadanya. Apa yang dianugerahkan Allah kepada Zaid? Al-iman. Allah telah memilih Zaid menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh. Itu an'amallahu alaihi. Kemudian apa? Wa an'amta alaihi, dan engkau telah menganugerahkan kepadanya. Ya. Rasulullah juga menganugerahkan kepada Zaid apa? Dia dijadikan bagian dari keluarga Rasulullah. Mendapatkan tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia dimerdekakan oleh Rasulullah. Tadinya Zaid ini, Pak, budak daripada Khadijah. Milik Khadijah, ya. Diserahkan kepada Rasulullah, ambil ini Rasulullah Zaid ini. Kalau dulu budak itu boleh diperjualbelikan, diambil oleh Rasulullah. Tapi setelah diambil Rasulullah, bukan dijual, tapi dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka dikatakan an'amta alaihi, engkau menganugerahkan kepadanya kebebasan. Tadinya dia budak, sekarang dia menjadi orang bebas. Jadi dia mantan budak. Kemudian apa lagi yang dianugerahkan kepadanya? Al-mahabbah. Rasulullah sangat sayang kepada Zaid ini. Sampai orang mengatakan hibbi Rasulillah. Zaid ini kekasih dan anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Jadi setelah pernikahan ini berlangsung sedemikian lama, rupanya bapak dan ibu Zaid bin Harithah ini tidak tahan dengan kelakuan Zainab binti Jahsyin ini. Dia nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena setiap hari, ya, Zainab binti Jahsyin ini menganggap rendah Zaid bin Harithah ini. Menganggap rendah. Ya, katanya apa? Nasab saya lebih baik daripada nasab. Saya Quraisy, kamu ini, katanya. Ya. Kemudian saya anak orang kaya. Saya juga yang cantik. Saya juga begini. Lama-lama Zaid nggak tahan. Zaid nggak kuat. Ya, nggak kuat. Kadang-kadang juga begitu, Pak, ya. Cantik aja rupanya nggak cukup. Ya. Kaya aja juga nggak cukup. Cantik pun kalau merendahkan kita, ya, hilang selera, ya, itu
kepada wanita yang seperti itu. Ya, walaupun dia dari wanita bangsawan, tapi kerjanya menghina kita. Laki-laki itu kuncinya cuma satu aja, dimuliakan, ya, dihormati, ya, ya. Itu aja laki-laki kuncinya. Kalau dia sudah dihormati, kalau dia sudah dimuliakan, maka dia akan nurut sama istrinya. Kuncinya gitu, Bu, ya. Bikin suami itu nurut apa? Dimuliakan suaminya, dihormati suaminya. Pasti nanti suaminya nurut kepadanya. Tapi ketika suami itu direndahkan, ketika suami itu tidak dianggap, ya, ketika suami itu dipandang sebelah mata, maka dia tidak akan terima. Walaupun wanita ini wanita kaya, wanita ini wanita cantik, wanita ini wanita terpandang, nanti ujung-ujungnya akan berakhir dengan perceraian. Mendingan saya dapatkan wanita yang miskin, wanita yang tidak punya apa-apa, wanita-wanita yang sederhana, tapi setiap hari menyiapkan secangkir kopi buat saya, menyambut saya kalau datang, ya, kemudian bertutur kata dengan yang sopan, dengan yang santun. Itulah yang dialami oleh Zaid ketika menikah dengan Zainab binti Jahshin ini. Maka dia datang kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, inni uridu an utalliqaha. Ya Rasulullah, saya mau menceraikannya. Kata Rasulullah, kenapa Zaid? Saya sudah enggak tahan ya Rasulullah. Enggak kuat saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Amsik alaika zaujak wattaqillah. Kata Rasulullah, amsik. Amsik itu apa? Tahan, jangan kau ceraikan. Wattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Maksudnya sabar, Zaid, katanya. Sabar, hadapi dengan kesabaran, ketabahan, ya. Sabarlah menghadapi istrimu ini, ya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Kata Allah apa? Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Dan engkau wahai Muhammad, inilah Nabi Muhammad ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Engkau menyembunyikan di dalam dirimu apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad bahwa Zainab binti Jahshin ini, ya, akan menjadi salah satu daripada istrinya nanti. Ya. Waktu Rasulullah mengatakan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau ceraikan. Hadapi dengan sabar istrimu ini. Rasulullah sudah tahu atas pemberitahuan dari Allah bahwa Zainab ini akan menjadi istrinya. Sudah dapat wahyu dari Allah. Lalu untuk apa lagi dia mengatakan ittaqillah, apa? Jangan kau ceraikan. Dan untuk apa lagi dia mengatakan sabarlah menghadapinya? Mestinya jawaban Nabi apa? Ya Rasulullah, saya mau ceraikan. Ya udah, ceraikan aja, gitu. Inilah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Wahai Muhammad, engkau takut kepada manusia. Rasulullah sangat tidak siap, ya. Tidak siap. Kalau atas keinginannya sendiri, Rasulullah tidak siap menikah dengan Zainab binti Jahshin ini. Kenapa Pak enggak siap? Karena nanti orang bilang bahwa Rasulullah menikah dengan apanya? Dengan menantunya sendiri. Kenapa? Karena Zaid ini kan anak angkatnya. Ya, coba Bapak punya anak angkat laki-laki, kemudian menikah dengan seorang perempuan. Kemudian setelah menikah dengan perempuan ini diceraikannya. Kemudian dinikahi oleh bapak anak perempuan ini. Nanti orang bilang apa? Dia menikahi anak perempuan, anak menantunya. Dia menikahi menantunya sendiri, kan begitu. Nah, kalau disuruh milih Rasulullah nggak siap. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas keinginannya sendiri, gitu ya.
Nah, itulah wa takhshan nasa, engkau takut dengan apa kata orang. Ya. Wallahu ahaqqu an takhshah, padahal Allah yang lebih pantas untuk engkau takuti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ayat yang paling tegas kepada Rasulullah melebihi daripada ayat ini. Kata Aisyah bahkan seandainya Rasulullah mau menyembunyikan satu ayat, inilah yang mestinya disembunyikan Rasulullah. Kenapa? Karena yang ditegur dia sendiri. Tapi Rasulullah tidak. Karena sifat seorang nabi itu apa? Ada 4. Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Seorang nabi itu harus tabligh, tidak ada yang boleh disembunyikan. Walaupun ayat itu menegur dia sendiri, itu harus disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna daripada ayat ini, wa tukhfi fi nafsika, dan engkau menyembunyikan di dalam dirimu, mallahu mubdi. Mestinya kan Nabi Muhammad bilang apa? Ya sudah, kalau mau kuceraikan alhamdulillah, gitu aja. Gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak rahimakumullah? Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Jadi kata para ulama rahimakumullah, di dalam kisah ini Rasulullah sebenarnya malu untuk mengungkapkan itu kepada Zaid. Masa Rasulullah bilang gini, baiklah Zaid, dan istrimu itu nanti insya Allah ke depan akan menjadi istri saya. Wah, itu kan nggak enak diucapkan Pak ya, nggak etis gitu ya, nggak etis. Tapi sebenarnya itulah kenyataannya yang sudah dikabarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu turun ayat ini, falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Falamma artinya apa? Tatkala. Qada apa? Qada itu udah habis. Udah habis wataran hajat. Jadi sudah habis hajat si Zaid kepada Zainab binti Jahsyin ini. Artinya apa? Dia sudah sama sekali tidak ada ketertarikan lagi kepada Zainab binti Jahsyin ini. Oh, ternyata begitu Pak ya. Walaupun wanita ini cantik, walaupun wanita ini wanita bangsawan, ya, bisa saja laki-laki sudah tidak punya ketertarikan lagi. Ini yang dialami oleh Zaid bin Harithah. Ya, qada tuh habis. Udah habis. Habis apanya? Hajat. Dia udah nggak butuh lagi sama wanita ini. Masya Allah ya. Falamma qada. Yang butuh dia apa? Bahkan butuhnya dia pengen cepat-cepat bercerai dengan Zainab binti Jahsyin ini. Falamma qada Zaidum minha, tatkala si Zaid sudah tidak butuh lagi kepada perempuan ini, wangqadat iddatuha, tentu saja itu tafsirnya, dan sudah habis iddahnya. Berarti sudah diceraikan oleh Zaid, kemudian habis iddahnya. Iddah wanita yang diceraikan berapa Pak? Salah satu quru, 3 kali haid, 3 kali mandi suci, berarti habis iddahnya. Sudah? Zawwajnakaha, kami menikahkanmu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsyin. Nah, tatkala sudah diceraikannya, maka Rasulullah memanggil Zaid. Udah 3 bulan, udah habis 3 bulan Pak. Zaid, sini, panggil Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Coba kau datang ke tempat Zainab binti Jahsyin. Datang ke rumah mantan istrinya. Untuk apa ya Rasulullah katanya? Udkurni indaha, sebutkan ya, katakan kepadanya kalau saya sudah menyebut namanya. Itu dalam bahasa Arab, katakan kepadanya kalau saya suka kepadanya dan saya ingin menikahinya. Datanglah Zaid
bin Harithah ke rumah Zainab binti Jahsyin. Waktu itu Zainab binti Jahsyin sedang mengaduk roti, ya, menyiapkan roti buat makan. Statusnya seorang janda. Janda yang sudah habis iddahnya, dan sudah dapat surat apa? Akta cerai gitu ya, kalau zaman sekarang gitu ya. Kata Zaid apa? Falamma ra'aituha, tatkala aku melihat dia, azumat fi nafsi, lalu kulihat dia sangat berwibawa sekali. Sangat berwibawa sekali sehingga aku tidak sanggup lagi untuk memandangnya dan melihatnya. Subhanallah, itu ya. Dan begitu sangat mulia, sangat terhormat, sangat terpandang, ya. Sampai aku tidak sanggup untuk melihatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah akan melamarnya. Karena istri Rasulullah itu adalah ibu bagi orang mukminin, itu dia, ummahatul mukminin. Maka aku pun berkata kepadanya sambil aku memalingkan wajahku daripadanya. Ya, padahal tadi istrinya kan? Itu. Kemudian aku katakan kepadanya, absir ya Zainab, wahai Zainab, terima kabar gembira. Ada apa ya Zaid, katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut namamu, katanya. Maksudnya telah menyebut namamu, Rasulullah akan menikahimu, itu artinya. Lalu kata dia, hatta uamiru rabbi, katanya. Saya tidak akan melakukan apapun sehingga saya konsultasi dulu sama Tuhan saya, katanya. Dia konsultasi dulu sama Tuhan saya, katanya. Maksudnya apa? Salat istikharah, gitu. Ya, walaupun Rasulullah ini yang melamar, tapi dia tetap menjalankan perintah untuk istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah datang kepada Zainab binti Jahsyin, ya. Kemudian waktu itu Rasulullah mengadakan walimah, mengundang orang, menyembelih seekor kambing, menyiapkan roti, menyiapkan makanan, kemudian diadakanlah walimatul urs, pesta pernikahan. Tapi Rasulullah nikah itu dengan Zainab binti Jahsyin ini tanpa mahar, tanpa wali. Rasulullah langsung masuk ke tempat Zainab binti Jahsyin. Kenapa? Karena yang menikahkannya siapa? Allah. Dalam Al-Quran, zawwajnakaha, kami telah menikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsyin. Ya, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Itu. Karena pernikahan ini adalah pernikahan yang luar biasa. Makanya Zainab binti Jahsyin itu sering bilang ke istri-istri Nabi yang lain, saya ini nggak sama dengan kalian, katanya. Beda, katanya. Kalau kalian nikah sama Nabi, yang menikahkannya bapak kalian, katanya. Kalau saya yang menikahkan saya dengan Nabi, Allah, katanya. Itu. Yang menikahkan dia dengan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Jadi apa yang diinginkan daripada peristiwa ini, yang diinginkan tadi sudah tercapai. Pesan itu sudah sampai ke masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada perbedaan antara nasab Quraisy dengan nasab Afrika. Dia ini orang Afrika ini, Pak. Ya. Tidak ada perbedaan antara orang terpandang dengan orang biasa. Semua di dalam Islam itu sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Kemudian Allah menyebutkan apa hikmah di balik pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsyin ini, yang notabene adalah anak apa? Adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diberlakukan hukum anak angkat itu. Nah, di sini dikatakan,
likai la zawwajanakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Zawwajanakaha, kami menikahkan engkau dengannya, likai la yakuna, supaya tidak ada, 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, harajun. Harajun itu merasa tidak enak, merasa sungkan, fi azwaji ad'iyaihim, menikahi ad'iyaihim, wanita yang diklaim mereka sebagai anak, padahal itu bukan anaknya, bukan darah dagingnya. Ya. Jadi ada orang mengambil anak perempuan, kemudian jadi anak angkatnya, setelah besar dinikahinya, boleh apa tidak? Boleh, sebab wanita itu bukan darah dagingnya, bukan siapa-siapa, dia adalah ajnabi, wanita yang bukan mahramnya. Ya. Makanya kata orang apa? Kalau mau mengambil anak angkat itu, ambil keponaanmu sendiri. Itu. Kalau laki-laki, ambil keponaannya yang perempuan, ya kan? Itu. Karena itu akan tetap jadi mahram buat selamanya. Tapi kalau orang lain, itu bukan mahram. Ya. Islam itu ingin mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Ya. Jangan hanya karena dibilang anak saya lalu dia berubah jadi anak. Nggak boleh. Ya. Atau ya, yang bukan, atau yang anaknya lalu dia bilang ini bukan anak saya. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak sesuatu itu berubah dengan kata-kata? Nggak bisa. Ini anak orang, lalu kita bilang anak saya, lalu jadi anak, bisa? Kalau itu bisa, berarti ini anak saya, lalu saya bilang ini bukan anak saya, bisa nggak? Nggak bisa. Sebagaimana anak kita, ya, lalu karena kita jengkel kepadanya, kita marah kepadanya, lalu kita bilang ini bukan anak saya, boleh? Nggak boleh. Begitu juga anak orang, kita ngaku-ngaku ini anak kita, lalu berubah jadi anak kita. Nggak bisa. Dalam Islam nggak boleh. Itu. Makanya di dalam Islam, Pak, masalah nasab itu masalah yang keras sekali. Nasab itu adalah anak yang didapat dari pernikahan yang sah. Itu nasab. Ya. Makanya nasab itu diketahui dari istifadah. Orang-orang bilang satu kampung bahwa ini anaknya Bapak Fulan. Udah, nggak usah tanya-tanya lagi. Nggak usah bilang tolong tes DNA dulu. Wah, repot, Pak. Itu tes DNA kan bisa salah. Nanti kalau salah gimana? Anak ini nggak dapat warisan. Lumayan, iya kalau bapaknya orang miskin. Kalau bapaknya orang kaya punya harta 1T gimana? Berarti dia nggak dapat. Itu. Ya kan? Bisa saja juga yang melakukan tes DNA apa? Curang. Survei aja ada yang curang. Gitu. Apalagi tes DNA. Makanya satu-satunya yang diakui Islam untuk menentukan nasab itu bukan DNA, tapi apa? Pernikahan yang sah. Ya, itu. Kadang-kadang sebagian bapak-bapak ini punya anak, ada yang anaknya di Batam, ada anaknya di Surabaya, ada anaknya di sana. Pernah nikah dulu, nikah siri sama istri simpanannya gitu. Itu tetap anak. Ya, tetap harus dinafkahi. Ya. Nah, ada pula anak yang hasil anak zina misalnya, nauzubillah, maka anak ini mau bagaimanapun tetap bukan anaknya. Walaupun secara DNA bahwa anak ini anaknya, tapi secara syar'i anak ini bukan anaknya. Dia tidak berhak untuk menikahkannya. Seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi makanya bahasa anak angkat itu apa di sini? Ada iyaihim, da'a itu ngaku-ngaku, iddia. Makanya supaya tidak ada ketidakenakan untuk menikahi orang-orang yang diaku-akui sebagai anak. Memang bukan anak, ya.
Maka sebagaimana menikahi anak angkat boleh, maka menikahi ya istri dari anak istri dari anak angkat maka lebih boleh lagi. Tidak ada masalah di situ. Nah, idza qadau minhunna watara. Tentu saja apabila mereka telah selesai dari wanita ini. Ya, telah selesai dari wanita ini apanya? Dia tidak membutuhkannya lagi. Sudah diceraikannya dan sudah habis iddahnya, enggak apa-apa. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan apa yang diputuskan oleh Allah pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Apa yang ditakdirkan oleh Allah. Berarti Allah sudah mentakdirkan bahwa Zaid jodohnya adalah Zainab binti Jahsyin. Kemudian setelah itu diceraikannya bahwa Rasulullah berjodoh dengan Zainab binti Jahsyin juga. Itu jodoh itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat ke-38 ditegaskan lagi hikmah di balik itu. Maka na 'alan nabiyyi min harajim fima faradallahu lah. Maka ya 'alan nabi. Tidaklah atas nabi ada haraj, ada sungkan, ada ketidakenakan ya untuk melakukan fima faradallahu lahu, terhadap apa yang ditentukan Allah baginya. Ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang tidak pantas dilakukan oleh Nabi, ya, sesuatu yang itu dibolehkan Allah. Ya. Lalu orang bilang, kenapa ya Nabi itu istrinya 11? Gitu. Emang itu keinginan Nabi? Tidak, Pak. Itu adalah perintah Allah kepadanya. Ya. Nah, kemudian begitu pula menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Itu boleh, ya boleh sudah. Asalkan sudah dibolehkan Allah dan sudah dibolehkan Rasulnya, maka boleh saja itu. Ya. Walaupun itu bertentangan dengan adat, walaupun itu bertentangan dengan masyarakat, tapi hukum Allah di atas segala-galanya. Sunnatullahi fil ladina khalau min qablu. Sunnatullah itu adalah sunnatullah pada orang-orang yang telah lalu, pada nabi-nabi yang telah lalu. Kalau katanya, wah Nabi itu istrinya 11. Emang Nabi Sulaiman istrinya berapa, Pak? Nabi Sulaiman itu istrinya 99. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Sulaiman itu istrinya 900. Di antara nabi-nabi yang paling sedikit istrinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud berapa istrinya? Nabi Ibrahim poligami enggak? Poligami. Biasa aja itu. Jadi dikatakan di sini tidak ada yang salah bagi Nabi untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Begitu juga bagi kita, tidak ada yang salah bagi kita orang Islam melakukan apa yang dibolehkan oleh Allah. Yang enggak boleh itu, yang salah itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya mohon maaf ini, sebagian ibu-ibu ya, ada katanya istri pejabat itu bilang, enggak apa-apa bapak jajan katanya, asalkan bapak jangan berpoligami katanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bahkan bilang, enggak apa-apa lah Pak nikah, tapi tolong istrinya disembunyikan ya katanya. Disembunyiin, jangan sampai ketahuan ke masyarakat. Silakan Pak katanya itu. Maka na'alan nabi min harajim fima faradallahu lah. Tidak ada ya, perasaan, tidak ada rasa tidak enak untuk melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak enak itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, berzina, berpacaran, berselingkuh, ya, menikah, apa yang salah itu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Apa yang diputuskan oleh Allah pasti akan terjadi. Tidak ada yang dapat untuk menghalangi. Nah, kemudian dikatakan di sini, sunnatullahi fil ladina khalau min qablu. Sunnatullah, kebiasaan Allah pada
orang-orang yang terdahulu, maksudnya para nabi-nabi yang terdahulu. Apa sifat mereka? Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu. Yang mana mereka menyampaikan agama Allah dan mereka takut kepadanya. Takut kepada Allah saja. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membacakan ayat Allah, Nabi Musa menyampaikan Taurat, Nabi Isa menyampaikan Injil, Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Dan hendaknya seorang da'i seperti ini jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembunyikan seperti orang-orang Bani Israel, ya, yang menyembunyikan ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang Nabi akhir zaman, ya. Dihapus mereka, dirubah mereka, disembunyikan mereka ayatnya. Tapi diceritakan dalam ayat ini nabi-nabi yang sebelumnya, alladzina yuballighuna risalatillah, yang menyampaikan risalah Allah. Di kita juga ada, Pak, ulama-ulama, ya, yang menyembunyikan hukum yang sebenarnya daripada penguasa, ya, karena untuk cari aman. Untuk main dua kaki, satu kakinya di penguasa, satu kakinya di umat. Itu. Ada yang begitu, ya. Disembunyikan hukum yang sebenarnya, ditutup-tutupi hukum yang sebenarnya. Demi apa? Demi samanan qalila, harga yang murah. Nah, kemudian apa di sini? Wa kafa billahi hasiba. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut apapun kecuali Allah terhadap apa yang mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan, apa yang mereka katakan dan apa yang tidak mereka katakan, apa yang mereka perbuat dan apa yang tidak mereka perbuat. Mereka hanya patokannya Allah Subhanahu wa taala, bukan apa kata orang, ya. Ini hakikat seorang mukmin. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang akan mengevaluasi yang akan melakukan muhasabah atas niat kita, atas perbuatan kita, atas tindakan kita. Cukuplah Allah, ya. Jangan pikirkan apa yang kata orang, apa kata si fulan, apa kata si fulan, apa kata si fulanah. Nah, cukuplah pikirkan apa kata Allah. Nanti saya bertemu dengan Allah seperti apa. Itu saja jamaah rahimakumullah untuk pengajian tafsir kita pada hari ini. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.